Kalau mesin-mesin zaman dulu, baik itu yang EV maupun yang karburator, dia masih pakai seling untuk throttle-nya, bukan menggunakan kabel atau drive by wire. Jadi kita masih bisa mainin gasnya teman-teman, kayak gini contohnya. Asik kan? Kupilih karena ku yakin. Itulah tagline dari mobil legendaris yang ada di samping Om Cepak kali ini. Mobil tahun 2000, lansiran dari Toyota, sedan small dan juga compact. Ada yang tahu unitnya? Ya betul, ini adalah Toyota Soluna tahun 2000. Millennium nih teman-teman. Kebetulan warnanya juga silver, sesuai dengan genrenya tahun 2000 sebagai tahun millennium. Nah, pada video kali ini Om Cepak akan sedikit mengulas terkait dengan mobil ini, di mana mobil ini populasi di Indonesia itu sudah sangat banyak dari tahun diproduksi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 akhir, yang pada nantinya digantikan oleh Toyota Vios. Nah, Soluna ini populasi terbanyak di Indonesia itu karena pada awal kehadiran di Indonesia itu digunakan sebagai salah satu armada taksi. Banyak sekali perusahaan taksi yang mempercayakan Toyota Soluna sebagai kendaraan untuk dinas sehari-hari. Tapi unit yang ada di sini, unit spesial, ini bukan X-Taksi, ini adalah unit pribadi dan kondisinya sudah direkondisi sedemikian rupa sehingga sudah mendekati pada saat barunya di tahun 2000. Oke teman-teman, yang pertama desain lampunya. Ini kelihatan banget adalah lampu ciri khas mobil tahun 2000-an menggunakan jenis trapezodial, perpaduan antara garis tegak dan juga garis miring ada di sini. Untuk sen masih menggunakan mika kuning. Ya kalau buat mobil zaman sekarang terlihat jadul sih, karena rata-rata sudah diamond cut yang bening. Tapi kalau untuk tahun 2000-an ini sudah termasuk e-catching. Kemudian grill. Nah, ini adalah grill yang sebelum facelift ya. Sebenarnya Soluna itu ada dua jenis, yang non facelift sama yang after facelift. Nah, yang after facelift grillnya lebih lebar dan juga ada aksen chrome-nya. Kalau yang ini yang tahun 2000 sebelum facelift masih polos. Tapi so far dilihat untuk tahun segitu masih oke. Kemudian untuk overall secara fascia depan, dia pakai lip spoiler tipis, kemudian grill juga tipis, kemudian air dam depan juga tipis. Ya ini ciri khas sedan ya. Ya di sedan-sedan di tahun sekarang pun menggunakan garis-garis desain yang hampir sama, hanya lekuk garisnya aja yang beda teman-teman. Tapi untuk secara overall painting ini sudah repaint, jadi mobilnya sudah mulus, nggak ada baret, nggak ada penyok dan nggak ada painting defect yang lain. Kemudian kita ke samping. Di samping pelek standarnya sebenarnya dia pakai pelek ring 14 teman-teman, alloy. Untuk yang tipe GLI, untuk yang tipe XLI itu pakai pelek kaleng. Nah kemudian tipe yang ada di sini adalah tipe GLI teman-teman. Tipe GLI itu sudah menggunakan pelek alloy ring 14, tapi ini sama ownernya sudah diganti menggunakan pelek HSR, pelek aftermarket dengan ring 15 dengan profilnya 195/60. Lumayan keren sih, meskipun desainnya juga nggak desain yang futuristik, tapi menyatu karena mobilnya juga mobil-mobil oldies nih, mobil tahun 2000 pakai pelek yang seperti ini klop, memang masuk desainnya. Kemudian dari samping di sini sudah dilengkapi dengan set body molding, kemudian sudah dilengkapi dengan set visor. Sebenarnya Om Cepak nggak yakin ya set visor ini apakah opsional dari Toyota, aksesoris original atau aftermarket ya. Tapi yang jelas ketika
mobil ini sudah diterima, itu sudah ada head visor-nya. Cuman memang agak aneh kalau di mobil-mobil tahun itu menggunakan head visor yang opsional dari ATPM. Biasanya mobil-mobil tahun segitu menggunakan aksesoris dari aftermarket. Oke, antenanya masih model antena yang batang. Ini kalau bahasa tekniknya, ini antena isotropis. Antena isotropis itu dia menyebar ke segala arah. Kalau yang mobil-mobil zaman sekarang kan ada yang pakai shark fin tuh, antena sirip view. Nah, shark fin itu sebenarnya dia pengembangan dari isotropis, tapi secara daya tangkap Om Cepak bisa yakinkan bahwa antena ini lebih bagus daripada antena shark fin. Tapi secara desain antena shark fin lebih keren. Oke, kemudian dari belakang ciri khasnya, kalau yang belum facelift di sini nggak ada tambahan mata kucing atau rear reflektor. Tapi kalau yang sudah facelift di atas tahun 2002, di situ ada namanya rear reflektor, pasang di sini teman-teman. Nah, ini juga tipe yang spesial. Kenapa? Karena selain dia GLI, kan tadi Om Cepak sudah sampaikan ada tipe XLI sama GLI. Nah, dia 15 GLI dan auto. Dia pakai transmisi Matic. Karena kebanyakan Soluna yang beredar di Indonesia itu adalah transmisi manual. Nah, Matic ini unitnya sangat-sangat jarang. Karena di waktu itu di era tahun 2000-an belum banyak orang Indonesia yang kepengen punya mobil Matic karena kondisi jalanan dan juga faktor berkendara yang berbeda dengan sekarang. Di bumper belakang terlihat polos ya, jadi bumper-bumper kalem era mobil-mobil tahun 2000-an. Kalau dipasang di mobil zaman sekarang sih kelihatan lebih kelihatan jadul banget sih. Tapi kalau dengan garis bodi yang Soluna ini bisa pas, bisa. Di bagian bawah ini pemilik lamanya, owner lamanya sudah pasang back kamera di sini. Jadi kalau mundur nggak usah khawatir akan nabrak. Tapi untuk sensor parkir belum ada ya, karena memang opsionalnya di tahun itu belum ada. Kamera pun belum ada. Benar-benar menggunakan feeling pengemudi dan spion. Tapi di sini sudah dibantu menggunakan back kamera. Kemudian ditambahkan juga muffler cutter untuk mempercantik tampilan exhaust. Untuk lampu plat nomor ada di sini ya teman-teman. Ciri khas mobil lama juga, ngumpet di sini. Terus satu lagi ciri khas mobil lama, bagasinya nggak bisa dibuka dari sini kecuali pakai kunci. Jadi harus pakai kunci baru bisa kebuka. Kalau mobil zaman sekarang kita pakai, apalagi yang keyless, kita asal kantongin kunci kita bisa buka. Ada handle-nya juga, di sini nggak ada. Ya, tapi sekali lagi kita berbicara mobil yang hidup di era 20 tahun yang lalu, yang mungkin teman-teman semua bahkan belum lahir. Om Cepak sih udah lahir, tapi masih kecil. Kemudian untuk di atas, sudah tipe GLI sudah dilengkapi dengan rear defogger. Ini sudah bawaan dari pabrik, tapi untuk yang tipe XLI masih belum menggunakan defogger. Tapi sebenarnya yang bikin Om Cepak tertarik itu bukan itu teman-teman. Di kaca belakang, yang bikin Om Cepak tertarik adalah tulisan ini loh, Twin Cam 16 valve EV. Ya, ini artinya mesin yang digunakan oleh si Soluna ini menggunakan mesin DOHC, Double Overhead Camshaft, 16 katup EV, Electronic Fuel Injection. Mesin ini unik. Uniknya kenapa? Nanti kita lihat di depan. Oke teman-teman, ini adalah mesin Toyota Soluna. Tipenya adalah 5AFE, DOHC 1500cc, 16 katup EV, Electronic Fuel Injection. Belum ada teknologi VVT-i, belum ada teknologi airbag, belum ada teknologi ABS, EBD belum ada. Tapi ini pada zamannya di tahun 2000 ini sudah sangat canggih. Oh iya, tadi Om Cepak sampaikan kan bahwa mesin ini unik. Kenapa unik? Jadi Soluna itu kan kelasnya di Toyota itu menempatkan Soluna itu sebagai first entry level sedan, jadi sedan di level yang paling bawah. Nah, tapi teknologi yang diadopsi itu mix teman-teman. Ada yang menggunakan teknologi entry level, ada juga yang menggunakan teknologi di kelas yang di atasnya. Contohnya di area mesin. Di area mesin, mulai dari bagian bawah, krek as, kemudian stang piston, kemudian piston itu menggunakan bawaan atau basis mesin dari Toyota Starlet di tahun 80-an sampai 90-an. Itu teknologi mesin yang lama. Tapi yang unik adalah di bawahnya menggunakan Starlet, di atasnya teman-teman teknologi DOHC-nya, teknologi Twin Cam-nya, dan juga teknologi EV itu menggunakan basis dari Toyota Grid Corolla, yang mana Grid Corolla itu adalah spek mesin di atasnya Starlet. Artinya mesin ini merupakan perpaduan dari
mesin Starlet yang murah, ekonomis, dan juga irit, dipadukan dengan camshaft yang performa tinggi punyanya Great Corolla. Begitu juga dengan sistem injeksinya, menggunakan sistem injeksi bahan bakar dari Corolla. Kalau di Starlet masih karbu, di Soluna sudah EV atau injeksi. Jadi ini bisa dibilang ini adalah mesin yang cocok untuk entry level sedan di Indonesia, karena dia irit, nggak rewel, perawatannya gampang, tapi cukup kenceng. Karena kita semua tahu bahwa Great Corolla adalah salah satu sedan Toyota yang punya power mesin yang cukup bagus loh. Dia pakai mesin 1600 cc, powernya tuh sebenarnya sekitar 110 horsepower. Dia bisa dipacu sampai kecepatan 200 km per jam pada saat itu. Nah ini kelihatannya Toyota juga ingin mengadopsi DNA seperti itu, ingin memunculkan kesan bahwa Soluna ini irit tapi kenceng gitu. Hal yang sama yang Om Cepak lihat juga di Toyota Vios, teman-teman. Di Toyota Vios, coba lihat tagline-nya. Pasti dari generasi pertama sampai generasi yang sebelum terakhir ini, tagline-nya tuh Fuel Saver and Speed Maker. Artinya, dia irit tapi kenceng. Nah, itu konsep yang dibangun Toyota dari eranya Soluna. Nah, teman-teman, mesin 5A FE ini menghasilkan tenaga 93 horsepower dengan torsi 124 Nm di putaran 4800. Nah, yang asik lagi, kalau mesin-mesin zaman dulu, baik itu yang EV maupun yang karburator, dia masih pakai seling untuk throttle-nya, bukan menggunakan kabel atau drive by wire. Jadi kita masih bisa mainin gasnya, teman-teman, kayak gini contohnya. Kan masuk ke dalam interior Toyota Soluna. Untuk yang unit ini sudah dilakukan banyak perubahan oleh owner sebelumnya. Seperti teman-teman lihat, interior baik itu jok, door trim maupun karpet sudah di-retrim oleh owner sebelumnya. Ini menggunakan bahan kulit sintetis. Kemudian untuk karpet menggunakan produk dari karpet originalnya Toyota Agya. Kemudian untuk posisi berkendara, teman-teman, ini kalau Vitra RI atau Om Mobi bilang ini adalah kelihatan banget mobil zaman dulu. Kenapa? Karena posisi dashboardnya itu rendah. Sedangkan mobil zaman sekarang itu, kalau Om Vitra atau Om Mobi bilang posisi dashboardnya itu naik. Jadi kita tuh kayak tenggelam. Nah kalau ini enggak, ini kita meskipun mobilnya sedan, tapi kayak nyetir truk gitu. Jadi pandangannya tuh luas, kelihatan banget. Terus posisi joknya juga enak. Terus posisi setir bisa teleskopik nggak kita lihat? Kayaknya sih nggak bisa ini. Oh ya, bener-bener nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa tilt maupun teleskopik. Beda banget dengan mobil zaman sekarang yang bisa tilt ataupun teleskopik. Ya, sekali lagi, ini adalah kita kembali ke masa 20 tahun yang lalu, di mana mobil ini dibuat. Sehingga ya tidak memungkiri memang pada saat itu kondisi seperti ini sudah paling bagus. Untuk setir, ini sudah diganti sama owner lamanya menggunakan setir Toyota Agya yang lebih simpel, lebih kecil, dan juga pegangannya lebih enak. Karena setir aslinya Soluna, dia diameternya lebih besar, palangnya lebih kecil, tapi gripnya itu kurang enak karena biasanya termakan usia, dia sudah nggak bisa nyaman lagi digenggam. Solusinya biasanya orang pada retrim, ganti setir ataupun diganti setir yang baru, atau hanya diganti kulitnya saja. Biasanya seperti itu. Oke teman-teman, kita bicara instrumen panel. Instrumen panelnya untuk tahun 2000 termasuk lengkap. Jadi sebelah kanan sini adalah tachometer, kemudian yang tengah adalah speedometer, yang paling kiri adalah indikator suhu dan indikator bahan bakar. Jadi ada 3 dial, kiri, tengah, dan kanan. Kemudian lampu-lampu indikator juga ada sen, lampu indikator baterai, lampu indikator oli, sama engine check. Terus untuk di bagian kontrol, ini lampu menggunakan kontrol yang sama dengan Toyota zaman sekarang. Ada headlamp, tapi untuk fog lampnya nggak ada. Ini sen, kiri kanan, kemudian ini high beam atau pas. Kemudian untuk wiper ini sudah cukup banyak fiturnya. Jadi ada wiper untuk intermittent dan juga low high-nya. Untuk wiper belakang nggak ada, hanya pakai defogger saja. Terus kemudian untuk rem tangan masih menggunakan rem tangan otot, belum menggunakan rem tangan jari. Ya ini normal buat mobil tahun segitu. Kemudian
Power window sudah lengkap, ada autonya untuk yang di sebelah kanan di sisi driver, untuk yang lainnya masih belum ada auto. Tapi itu hanya untuk tipe GLI ya teman-teman. Untuk XLI masih menggunakan window by power alias diengkol. Baik untuk di keempat di sisi pintunya. Terus di sini ada sun visor, standar lah untuk mobil-mobil zaman sekarang pun mengadopsi hal yang sama. Spion tengah sudah diganti oleh owner yang lama menjadi lebih besar. Kemudian yang menarik di sini di dashboard ada kontrol AC. Untuk kontrol AC-nya juga masih jadul, hanya ada temperatur dan juga kecepatan blower serta arah semburan. Arah input AC dari luar apa dari resirkulasi dalam. Nah, yang menarik adalah di bawahnya teman-teman. Di bawahnya sudah ditambahkan head unit kekinian, head unit single din, tapi dia punya layar yang bisa ngelipat menjadi double din, seukuran double din. Dia pakai LCD. Terus yang di bawahnya adalah lighter dan di sini tuas transmisi. Untuk plafon masih terlihat bersih. Terus lampu tengah juga sudah diganti dengan LED, lebih bagus, lebih putih. Seat belt sudah menggunakan ELR meskipun belum bisa diatur naik turunnya. Di sini ada bar untuk pegangan di sisi penumpang. Kemudian head unit ini sudah dilengkapi dengan TV ya teman-teman. Untuk yang tipe GL ini, selain dilengkapi power window, juga dilengkapi dengan electric mirror. Tuasnya ada di sebelah kanan dari setir untuk geser kiri kanan atas bawah. Duduk di bagian belakang Soluna ini ya cukup nyaman. Di desain joknya meskipun dia sebenarnya kurang naik ya, jadi paha kita itu kurang tersangga teman-teman. Tapi dia cukup lebar untuk bertiga, seukuran Om Cepak sih masih bisa, masih muat dan nggak desek-desekan. Terus seat belt, penumpang belakang dapat seat belt 3 titik untuk kiri kanan, untuk yang tengahnya dapat yang 2 titik. Ini posisi bangku pengemudi depan ini sudah dimundurkan mentok. Di Om Cepak masih ada sisa ya sekitar 4-5 cm space untuk kakinya. Untuk pegangan bar juga ada di kiri kanan. Pandangan ke depan sih enak, cuman ya itu tadi karena dashboard depannya itu rendah, jadi kelihatan kita tuh kayak naik MPV atau naik truk gitu, bukan naik sedan yang sekarang harus nunduk gini. Kalau sedan kan sekarang kita tenggelam gini, tapi zaman dulu kita masih kayak gini, commanding banget kalau kata Om Fitra Eri. Terakhir untuk volume bagasi, Soluna ini termasuk besar teman-teman, jadi bisa muat 2 atau 3 koper medium atau bahkan 2 koper besar sih bisa. Kapasitasnya di sekitar 400-an liter. Nah teman-teman, tadi kita udah keliling, muterin dan mereview seluk-beluk mobil ini dari mulai eksterior, interior, dan juga mesin. Nah, Om Cepak rasa apa yang Om Cepak sampaikan di video kali ini sudah cukup. Nanti kalau ada teman-teman yang masih penasaran, masih pengen tahu seluk-beluk Soluna ini, silahkan tulis di kolom komentar. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah jika teman-teman menginginkan mobil-mobil bekas berkualitas dan juga fresh seperti halnya Soluna ini, silahkan bisa kontak di Instagram di Sade Mobil, jadi @sademobil. Di situ kami menyediakan unit-unit yang murah, berkualitas dan juga fresh. Untuk proses servis dan surat penyurat insya Allah bisa kita bantu. Oke, sekian dulu video Om Cepak kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Om Cepak pamit. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng dan juga klik subscribe. Salam cepak, semakin cepat semakin silir.